Selamat malam saudara. Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, bahkan angkanya diprediksi semakin meningkat. Terakhir bahkan kasus kekerasan seksual ini juga terjadi di lembaga pemerintah, dan bukan hanya itu, bahkan di lingkungan terdekat perempuan yang seharusnya para perempuan merasa aman. Kita akan membahasnya malam hari ini di Indonesia Bicara dengan tema Stop Kekerasan Terhadap Perempuan, dan kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Sudah bergabung ada Ferianto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga Hotimun Sutanti, Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik Indonesia. Selamat malam Pak Ferianto dan juga Mbak Imun. Selamat malam Mbak, selamat malam. Ya, Mbak Imun, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Ferianto dan juga Mbak Imun. Saya kemudian ingin menarik dari kasus yang terjadi baru saja kemarin, di mana Ketua KPU diberhentikan terkait kasus asusila. Dalam hal ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana kemudian Komnas Perempuan merespon hal ini? Ya, tentu kami mengapresiasi putusan DKPP yang mana menurut kami ini adalah salah satu kemajuan dalam penegakan hukum Indonesia. Selama ini banyak orang meragukan kalau misalnya ada laporan tentang kekerasan seksual, apalagi yang melibatkan pejabat, itu sepertinya akan sulit untuk diproses, bahkan cenderung tidak berpihak terhadap korban. Namun putusan DKPP kemarin menunjukkan bahwa harapan korban bahwa keadilan itu ada, itu semakin nyata, semakin dekat gitu. Karena itu kemudian kita mengapresiasi putusan DKPP dan berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan tersebut, agar kemudian korban yakin, korban percaya bahwa ketika korban bersuara, korban melaporkan kasusnya, bahwa keadilan itu masih ada. Baik. Mbak Hotimun, apakah Anda juga sependapat dengan hal ini, merespon sama seperti yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, ini menjadi salah satu presiden baik begitu bagi kasus serupa di tanah air? Ya, tentunya ini adalah salah satu rujukan penting ya Mbak ya, bahwa dalam penyelesaian kasus ini kita bisa melihat bahwa DKPP mengakomodasi analisis relasi kuasa ya, yang dimana itu menjadi akar permasalahan dari kekerasan berbasis gender yang selama ini seringkali dianggap bukan kekerasan gitu. Jadi menurut saya ini adalah putusan yang sangat baik ke depan, yang bisa digunakan untuk perbaikan ya tata kelola pemilu ke depan gitu. Dan saya setuju bahwa ini merupakan harapan bagi korban ya, karena memang kalau dilihat bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemilu itu meskipun ada kode etik tentang pelanggaran asusila dan seterusnya, tapi tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai kekerasan seksual, dan itu menurut kami ini sangat penting untuk ke depan ya, untuk perbaikan ke depan gitu. Iya. Pak Ferianto, kalau kita melihat datanya atau catatan dari Komnas Perempuan sendiri, sebetulnya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu pelecehan dan kasus kekerasan lainnya terhadap perempuan, ini trennya semakin kesini semakin meningkat atau bagaimana Pak kasusnya? Ya, setiap tahun Komnas Perempuan itu mengeluarkan catatan tahunan. Catatan tahunan ini berisi data-data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Saya mau menyebutkan dalam 10 tahun terakhir lebih dari 2.500.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan pada tahun 2023 kami secara spesifik mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan itu sebanyak 289.111 kasus. Sepertiga dari 289.111 kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual. Dan ini terus meningkat, Mbak. Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa selama ini banyak orang menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan itu persoalan yang sederhana, sepele gitu ya. Padahal kami mencatat, kami mendengarkan pengaduan korban. Dampak dari kasus kekerasan terhadap perempuan ini sangat mengerikan gitu. Dia bisa meruntuhkan martabat perempuan, bahkan kemudian perempuan kehilangan harapan atas hidupnya. Bahkan kemudian yang lebih buruk lagi adalah ketika tidak terjadi proses penegakan hukum, kasus-kasus seperti ini justru semakin terjadi. Dia bisa berulang, atau bahkan kemudian menimbulkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang baru. Ingat bahwa ketika terjadi satu kasus kekerasan terhadap perempuan, kasusnya itu sendiri bentuknya itu tidak tunggal.
satu kasus dia bisa mengalami 2, 3 atau banyak bentuk gitu. Jadi itu bisa berlangsung cukup lama gitu. Karena itu kemudian kami merasa bahwa saatnya kita semua ikut serta dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tentu caranya cukup banyak ya, banyak yang bisa dilakukan gitu. Tapi sekali lagi bahwa angka ini tidak hanya sekedar angka, tetapi ada banyak cerita, ada banyak kisah di balik angka itu. Termasuk misalnya kalau kita bilang misalnya kasusnya tinggi, kalau kita merujuk pada teori gunung es, bisa saja secara de facto kasus yang muncul yang dicatat oleh Komnas Perempuan sesungguhnya bisa melampaui dari angka itu. Tapi belum tentu semua korban berani bicara, berani melaporkan kasusnya. Ini yang saya pikir menjadi perhatian bersama. Baik, ini dikhawatirkan sebetulnya adalah fenomena gunung es yang bisa saja jumlahnya lebih banyak dari yang tercatat. Kalau LBH Apik Indonesia yang selama ini juga mungkin seringkali mendampingi korban kekerasan dan juga pelecehan seksual, apa yang kemudian membuat kasusnya terus meningkat? Apa faktor penyebabnya? Ya, jadi sebetulnya kasus kekerasan seksual ini sebetulnya dari dulu banyak ya sebetulnya, bisa kita katakan bahwa sekarang meningkat, terutama kalau dari tahun ke tahun ya, terutama kalau kita melihat kasus-kasus yang masuk di kantor-kantor LBH Apik. Kami ada 18 kantor di Indonesia, itu mayoritas yang meningkat itu sangat signifikan adalah kekerasan seksual menggunakan sarana elektronik ya. Namun memang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering muncul itu sebetulnya jarang menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan pun lebih ke psikologis ya, bukan fisik. Dan itulah yang terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahwa dengan kekerasan seksual dilakukan dengan cara misalnya dengan memanipulasi psikologis korban gitu ya, sehingga korban sendiri kurang yakin terhadap apa yang terjadi pada dirinya gitu. Dan bahwa itu adalah bentuk kekerasan seksual, itu seringkali tidak dipahami oleh korban sendiri maupun oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita ya, kita semua. Jadi kalau saya melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual ini masih tinggi di Indonesia ya. Yang pertama memang adalah cara pandang masyarakat itu terhadap perempuan itu seringkali dianggap dia sebagai objek kekerasan seksual ya, dengan memandangnya tidak setara. Halo? Ya, silakan. Dengan memandangnya tidak setara. Jadi kemudian dijadikan objek kekerasan seksual. Nah, jadi budaya tidak setara ini menjadikan relasi yang tidak imbang ya antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, yang kemudian mengkonstruksi situasi perempuan itu dalam situasi peminggiran dan seterusnya. Jadi akarnya itu sangat panjang gitu untuk kekerasan seksual ini, tidak sekedar kita melihat di permukaan ya, misalnya karena pakaiannya, karena cantik dan seterusnya. Itu kita juga kemarin agak gimana gitu ya ketika ada statement publik yang masih muncul, wah ini korban cantik atau tidak cantik dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Gitu, karena banyak juga lansia jadi korban, kemudian anak bayi jadi korban gitu ya. Dan ini harus direkonstruksi cara pandang masyarakat ini gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kedua adalah penegakan hukum yang kami lihat itu memang tidak mudah ya bagi korban kekerasan seksual gitu untuk bisa menyelesaikan kasusnya melalui hukum. Bisa jadi dia karena kalau yang dihadapi oleh kami ya, karena ada rasa ragu juga kalau misalnya diselesaikan melalui pidana misalnya, kemudian akan memberikan dampak yang positif kepada korban dan proses penyelesaian itu yang tidak mudah gitu. Kemudian ada kasus-kasus yang tidak diselesaikan juga dengan adil ya bagi korban, itu yang kemudian membuat korban itu enggan juga untuk melaporkan kasusnya gitu. Jadi itu menjadikan proses penegakan terhadap kekerasan seksual ini menjadi menjadi lambat gitu ya. Kemudian lambat dan menyebabkan orang lain jadi malas gitu ya untuk melapor. Kemudian ketiga adalah culture of silence gitu, budaya diam. Jadi ketika korban menjadi korban kekerasan seksual itu seringkali merasa khawatir dia justru yang akan menjadi korban lagi karena distigma oleh masyarakat. Seringkali masyarakat justru mencari tahu keburukan korban, bukan justru menyalahkan pelaku gitu ya. Seringkali mencari-cari tahu nih korban ini begini, dicari tahu ya tentang riwayatnya dan seterusnya, kemudian menyerang korban kekerasan seksual gitu ya. Jadi ada budaya
di masyarakat kita yang masih menstigma korban, yang menyebabkan korban itu memilih diam gitu, atau orang lain yang mengetahui memilih diam karena dianggap itu biasa saja gitu ya. Jadi budaya diam ini justru menjadi persoalan gitu di dalam masyarakat kita dan masih melanggengkan kekerasan seksual itu. Itu kalau dari pengalaman kami, Mbak. Ya, budaya diam ini yang kemudian membuat para korban menjadi takut untuk melapor karena bisa saja nanti menjadi korban lagi begitu ya. Pak Ferianto, dari kasus yang kemarin baru terjadi misalnya kita lihat di situ ada relasi kuasa dan ini mungkin saja bukan saja terjadi di institusi tersebut tapi juga bisa saja terjadi di tempat-tempat lain yang ada relasi kuasa di sana. Bagaimana kemudian perempuan bisa menghindar dari kondisi ini atau mungkin barangkali bagaimana kemudian mencegah agar hal itu tidak terjadi? Ya, bahwa betul dalam setiap kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, relasi kuasa menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan tersebut gitu. Nah, maka bagaimana ini terjadi? Apalagi misalnya dalam institusi yang dia bekerja di institusi itu, saya pikir sudah saatnya semua pihak tergerak. Bagaimana kita menciptakan kawasan bebas dari kekerasan? Dalam hal ini misalnya institusi pemerintah. Belum banyak institusi pemerintah yang dia memiliki semacam SOP atau peraturan bagaimana pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual di institusi tersebut. Padahal peraturan-peraturan sudah cukup banyak. Misalnya kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian sudah ada juga peraturan Menteri Tenaga Kerja, bagaimana kawasan atau lingkungan bekerja bebas dari tindak kekerasan seksual ini. Ini yang belum banyak dilakukan gitu. Maka ketika misalnya ada tindak kasus kekerasan seperti ini, yang itu kemudian karena ada relasi kuasa, tentu sulit bagi perempuan untuk keluar dari situasi itu gitu. Nah, karena memang kultur kita itu kan cenderung sekali ada semacam ketakutan kalau dia melawan, bisa aja kemudian dia kehilangan pekerjaan, atau kalau misalnya dia bicara, maka kemudian akan ada sanksi yang akan diberikan pada dia. Belum lagi seperti yang dikatakan oleh Mbak Imun, orang-orang di sekitar dia, masyarakat, ketika tahu misalnya ada tindak kekerasan seksual terjadi, itu cenderung mengabaikan, dia diam gitu. Yang lebih buruk lagi, masyarakat ikut serta menyalahkan korban tersebut. Misalnya dikata-katain, oh kamu kali yang menggoda dia, kamu kali yang memberikan kesempatan, dan lain sebagainya. Karena itu memang, sekali lagi, masyarakat perlu mengetahui seperti apa tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian, perlu ada semacam dukungan, kesadaran bahwa kita tidak boleh mentolerir segala bentuk tindak kekerasan itu. Misalnya, kalaupun budaya takut masih terjadi, ketika misalnya ada tindak kekerasan seksual, korban semestinya dia berani untuk menyampaikan atau menolak bahwa dia tidak setuju gitu ya, tidak mau gitu. Nah, orang-orang di sekitar dia turut serta memberikan dukungan. Kalau misalnya dia menjadi korban, dia tidak menyalahkan korban. Nah, korban sendiri ketika dia menjadi misalnya mengalami tindak pidana, dia misalnya dia belum berani untuk melakukan sikap, belum berani untuk berbicara, jangan ragu untuk meminta bantuan. Meminta bantuan dari mana? Ada lembaga layanan. Salah satunya adalah LBH Apik yang kantornya ada di beberapa provinsi gitu. Banyak platform-platform saat ini di sosial media yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan. Di KPPA itu juga ada Sapa 129 yang bisa dia kontak gitu. Bantuan ini memang dibutuhkan oleh korban karena sering sekali korban tidak mudah untuk melewati proses itu, tidak mudah untuk bicara. Belum lagi misalnya, kalaupun misalnya dia melaporkan kasus itu, keraguan bahwa aparat penegak hukum akan menangani kasus ini gitu. Jadi memang sangat penting punya peraturan-peraturan, ada SOP, pencegahan dan penanganan bagaimana lingkungan kerja yang bebas dari tindak kekerasan, termasuk juga sosialisasi yang dilakukan secara masif. Misalnya, pada tahun yang lalu, di transportasi umum itu cukup meningkat kasusnya gitu. Kemudian transportasi umum itu melakukan semacam iklan-iklan waspadai pelecehan seksual. Atau kalau Anda menjadi korban, silakan hubungin ini, nomor-nomor segala macam gitu. Kalau misalnya ini terus-menerus dilakukan, secara masif dilakukan upaya-upaya pencegahan, itu akan membuat korban berpikir, membuat pelaku berpikir untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Kecenderungannya pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual
itu karena pada waktu sebelumnya ketika dia melakukan tindakan kekerasan seksual, dia bisa lolos, bebas, gitu ya? yang namanya impunitas. Ya, Ini baik. kemudian membuat dia ingin mengulang tindakan itu. Baik Pak Ferianto, kita juga sudah terhubung dengan psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Mbak Cassandra, selamat malam. Selamat malam Mbak Cassandra. Sepertinya audionya masih di mute Mbak, boleh diaktifkan terlebih dahulu? Ya, siap. Baik. Sudah. Ya, selamat malam, semoga terdengar suara saya. Terdengar dengan baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Mbak Cassandra, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ferianto dan juga Mbak Imun terkait dengan kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di Indonesia, bahkan angkanya terus bertambah, dan ini dikhawatirkan sebetulnya adalah fenomena gunung es karena mungkin saja banyak kasus di luar sana yang tidak tercatat dan banyak korban yang sesungguhnya juga takut untuk melapor. Bagaimana tanggapan Mbak Cassandra soal ini? Baik, memang apa yang disampaikan sebelumnya juga sudah tepat. Memang ini adalah fenomena yang sudah sering kali kita amati dan kita alami bersama, ya, bahwa yang tampak dan yang terlihat hanya di ujung saja, the tip of the iceberg. Karena yang dibawa-bawa di masalah-masalah yang betul-betul mungkin sangat sulit untuk diungkap atau bahkan untuk diselesaikan, dan bahkan kalaupun sudah ada yang berani melapor ternyata memang tidak mendapatkan bentuk-bentuk penanganan yang sesuai dengan harapan, sehingga memang akhirnya semua kasus-kasus ini lebih banyak yang tidak terungkap. Nah, persoalannya juga adalah karena di dalam situasi yang terkait dengan penegakan hukum, lalu kemudian juga penanganan yang tentu saja kita harus selalu memberikan komitmen yang sangat kuat, karena sekali lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu saja adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus kita hindarkan dan harus kita atasi bersama. Baik. Saya ke Mbak Imun. Mbak Imun, tadi disampaikan juga sebetulnya ada LBH Apik di sini yang kita tahu juga secara konsisten mendampingi para korban. Tadi disebutkan bahwa dari kondisi relasi kuasa tersebut ada banyak yang kemudian membuat para korban enggan untuk melapor dengan berbagai alasan, misalnya diantaranya takut dikucilkan ataupun takut kemudian kehilangan pekerjaan. Apa yang bisa dilakukan oleh para korban sesungguhnya, dan sampai di batas mana mereka sebetulnya bisa bersuara, dan ini memang salah, ini sudah masuk dalam kategori pelecehan ataupun kekerasan sosial, kekerasan seksual. Ya, memang dalam hal ini psikologis korban itu sangat tidak mudah ya Mbak ya. Pertama tadi ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarga, bahkan ya terkadang yang dihadapi ketika dia ingin mengungkapkan kasusnya, itu ada selalu muncul rasa khawatir dalam dirinya untuk bisa bahkan bercerita tentang kasusnya gitu, karena seringkali dia justru yang disalahkan gitu ya, kalau dia bilang dia adalah korban kekerasan, apalagi dengan relasi kuasa tadi itu. Karena dari kasus-kasus yang ada, itu yang sering muncul adalah bentuknya itu ya, tadi itu ya, menyalahgunakan, selain menyalahgunakan wewenang jabatan gitu ya, itu juga menggunakan rangkaian kebohongan, tipu daya, manipulasi gitu ya, sehingga korban itu menjadi ada yang kemudian dia jadi simpati karena rangkaian kebohongan tersebut, kemudian ada yang dia menjadi termanipulasi ya, sehingga dia sendiri sulit untuk menentukan sikap gitu. Padahal itu sebenarnya relationship-nya toxic gitu ya, toxic relationship gitu yang terjadi gitu. Nah, itu yang sering tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, memang ketika menjadi korban itu seperti tadi disampaikan ya, walaupun itu sulit, tapi teman-teman bisa meminta pertolongan ya, korban bisa minta pertolongan kepada lembaga yang menurut korban bisa dipercaya gitu, yang memang memahami bagaimana penanganan kasus kekerasan berbasis gender ya, karena ini perlu analisis ya. Kadang-kadang tuh kalau tidak ditangani dengan perspektif yang gender yang yang bisa memang benar-benar memahami pengalaman korban, itu terkadang korban juga merasa tidak nyaman ya gitu. Jadi bisa meminta pertolongan. Tadi ada lembaga-lembaga yang bisa dihubungi ya untuk bisa konsultasi dan meminta pertolongan, termasuk LBH Apik, ada Komnas Perempuan, kemudian ada jaringan lembaga layanan ya, dan lain sebagainya itu. Jadi pertama bisa minta pertolongan, kemudian yang kedua
jangan menyalahkan diri sendiri dan memperburuk situasi diri sendiri, Mbak. Itu yang terkadang korban itu dia merasa ya karena tadi itu ya situasi yang rumit, psikologisnya juga, dia menyalahkan diri sendiri atau kemudian menutup diri gitu ya, depresi dan seterusnya, menjauh dari lingkungan sekitar dan ya menutup diri ya, menyalahkan diri sendiri dan seterusnya itu. Itu menguatkan diri sendiri memang tidak mudah gitu ya, tapi pertama berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, untuk menganggap diri sendiri buruk gitu ya, bahwa ini bukan akhir dari segalanya, bahwa kejahatan ini, kekerasan seksual ini harus diputus rantainya gitu. Dengan memutus rantainya itu artinya dia dengan melaporkan kasus tersebut gitu ya, dengan baik kalau di administrasi, di lingkungan pekerjaan ya, supaya juga pelaku mendapatkan sanksi dari tempat dia bekerja dan juga sanksi pidana ya gitu. Jadi putus rantai dari kekerasan. Jadi salah satu cara untuk memutus rantai kekerasan seksual ini adalah dengan berani bersuara dan melaporkannya begitu. Kita akan sambung kembali nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali selepas jeda yang berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai stop kekerasan terhadap perempuan. Saya kembali bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Pak Ferianto. Tadi ada data-data menarik yang disampaikan, misalnya bahwa ternyata kasus kekerasan perempuan ini juga terjadi paling tinggi ada di 5 provinsi, dan tidak hanya kekerasan seksual tapi juga ada kekerasan lain yang berupa fisik, psikis dan juga eksploitasi serta penelantaran. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak terkait dengan data ini, apa yang kemudian bahwa kekerasan terhadap perempuan itu sesungguhnya juga bukan saja kekerasan seksual. Ya, selain kekerasan seksual yang angkanya cukup tinggi yang terjadi di Indonesia, kami juga mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu juga cenderung terus meningkat gitu. Kemudian juga kekerasan cyber berbasis gender terhadap perempuan atau kekerasan yang terjadi di ruang-ruang digital itu juga cukup tinggi ya, angkanya terus meningkat gitu. Dan kalau kita lihat lagi lebih spesifiknya, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan dalam bentuk psikis itu angkanya lebih tinggi gitu. Jadi sangat banyak bentuknya gitu. Tapi yang perlu dicatat dalam tahun ini, ironisnya, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk itu kecenderungan dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Ini yang membuat kita cukup kaget gitu. Misalnya termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga tadi itu gitu. Orang yang menjadi pelaku itu adalah orang yang dekat sekali hubungannya dengan korban. Karena itu kemudian kita merasa bahwa saat ini sulit untuk menyatakan bahwa ada ruang aman untuk perempuan. Ada ruang aman dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Karena kecenderungannya dia ada di mana-mana gitu. Dia bahkan dilakukan oleh, bisa saja orang yang dipercayai oleh korban gitu. Sehingga kemudian ini yang membuat korban membutuhkan sebuah mekanisme, sebuah treatment untuk bagaimana dia lepas dari rasa takut, rasa sakit akibat dari kekerasan yang dialaminya gitu. Dalam hal ini memang kami dari Komnas Perempuan itu mendorong agar lembaga-lembaga layanan baik yang dikelola oleh masyarakat sipil, misalnya seperti LBH Apik, termasuk juga yang dikelola oleh pemerintah lewat UPTD PPA, itu secara aktif melakukan penjangkauan terhadap korban. Faktanya
Kami misalnya sering memberikan training-training kepada masyarakat, kepada perempuan-perempuan. Kami bertanya, apakah di nomor handphone Anda ada nomor lembaga layanan yang Anda simpan? Yang ini ingin menunjukkan ketika Anda mengalami tindak kekerasan, baik di ruang domestik, di rumah, ataupun di ruang publik, ada nomor yang bisa Anda jangkau untuk melaporkan bahwa Anda menjadi korban kekerasan. Hasilnya adalah mungkin sekali perempuan yang dia menyimpan nomor kontak lembaga layanan atau ruang pengaduan, sehingga ketika terjadi kasus, dia bisa melaporkan kasusnya gitu. Ya. Nah, ini kemudian berdampak apa? Dampaknya adalah korban akan semakin menderita karena seperti saya katakan di awal tadi, ketika ada kasus kekerasan, bentuknya tidak hanya tunggal, tidak hanya satu, itu bisa lebih dari satu, sehingga kemudian rasa sakit yang dia terima, rasa sakit yang dia alami, membuat dia semakin terkungkung untuk sulit mendapatkan bantuan, untuk mencari bantuan dari tempat lain gitu. Sehingga kadang-kadang kami harus menyampaikan ya, kalaupun dia melaporkan kasusnya inkrah, kok pelakunya misalnya sudah dihukum sekian tahun penjara, jangan dipikir bahwa korban telah selesai, bahwa trauma korban itu telah usai, belum. Ini yang kemudian sering sekali kita sampaikan, bahwa pertolongan pertama menjadi penting pada korban. Mungkin Mbak Cassandra mungkin nanti bisa menjelaskan sebagai psikolog gitu, treatment apa yang harus diberikan pada korban gitu. Tapi sekali lagi pertolongan ini menjadi penting di tengah-tengah beragamnya bentuk kekerasan terhadap perempuan, di tengah-tengah semakin sulitnya ruang aman yang bisa diwujudkan untuk perempuan, baik di ruang publik maupun ruang domestik. Bahkan misalnya dalam kasus kemarin itu, institusi negara juga yang menjadi harapan korban itu juga nggak clear gitu. Dia juga tidak ruang yang aman gitu. Bahkan terjadi kasus kekerasan itu. Karena itu sekali lagi, ini harus menjadi perhatian kita. Saatnya kita tidak boleh melihat bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan sepele, tetapi ini menjadi persoalan yang sangat penting untuk diatasi. Ya, Mbak Cassandra, silakan menanggapi ini. Bagaimana seharusnya kita memberikan, ataupun mungkin psikolog dan teman-teman yang aktif mendampingi begitu ya, memberikan pendampingan terutama kepada para korban dan juga untuk bisa berani bersuara. Baik, yang jelas apabila kita menghadapi situasi seperti ini, tentu kita juga harus memiliki rencana strategis, terutama untuk menurunkan atau memutus rantai kekerasan. Yang pertama, selain penanganan terhadap korban yang tadi juga harus disampaikan, harus dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terlatih. Kami dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga sudah memberikan banyak pelatihan, lalu kemudian juga dari Asosiasi Psikologi Forensik juga sudah melakukan pelatihan terhadap banyak tenaga psikolog yang diperbantukan untuk mengatasi hal ini terhadap korban dan juga terhadap pelaku dalam hal pemeriksaannya, terutama adalah proses pembuktian. Karena sekali lagi ketika terjadi sebuah kasus, tentu harus ada sebuah pemeriksaan yang menyeluruh untuk tidak hanya memastikan kebenaran dari rangkaian keterangan yang disampaikan atau laporan yang disampaikan, tetapi juga untuk mempersiapkan kondisi psikologis dari korban agar mereka bisa menyampaikan, mencari pembuktian-pembuktian dan tentu saja menjalani proses hukum tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang paling juga penting dilakukan adalah bagaimana proses pembuktian ini juga bisa ditunjang, karena di dalam ketentuan perundang-undangan sebuah laporan tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh adanya bukti-bukti, baik bukti dari sisi saksi, kemudian juga mungkin ada bukti barangkali seperti bukti digital dan lain sebagainya, atau juga ada hasil pemeriksaan psikologis dari korban. Lalu kemudian yang paling penting juga untuk dilakukan adalah bagaimana kita juga memahami kondisi psikologis dari pelaku. Bagaimana ternyata kita harus mengakui bahwa sekian banyak jumlah kasus kekerasan yang tadi kita lihat dalam bentuk statistik yang sangat memprihatinkan, itu memang dilakukan oleh sebagian orang dengan karakteristik psikologis yang khas. Ini juga harus menjadi perhatian kita bahwa jangan sampai kita sibuk hanya terhadap penanganan korban, tetapi kemudian kita juga melupakan bahwa ada pelaku yang
terus bertambah, lalu kemudian juga bisa melakukannya lebih dari satu kali, karena setelah di dalam proses melakukan kejahatan tersebut, lalu kemudian ada proses pembuktian, ada yang banyak sekali lepas. Berdasarkan pengalaman saya, banyak yang misalnya pelaku akhirnya lepas karena kekurangan bukti, lalu kemudian mereka bisa melakukannya lagi, belum ditambah dengan jumlah individu pelaku yang juga bertambah banyak. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana pemerintah punya rencana strategis untuk mengatasi hal ini. Jadi sekali lagi bahwa pendampingan, penanganan, hukum itu sangat penting, tetapi juga harus ada rencana strategis untuk mengatasi persoalan ini, terutama untuk menurunkan jumlah pelaku. Sejauh ini apakah Mbak Cassandra melihat ada rencana strategis itu ataupun sudah berjalan dengan sesuai tracknya yang dilakukan pemerintah saat ini? Kita punya undang-undangnya misalnya dan lain sebagainya. Kalau dari saya, baik, tentu dari tingkat kepuasan kita mungkin bisa berkata bahwa mungkin masih 50%, karena terus terang saya pernah melakukan semacam survei kecil gitu ya, yang saya sebarkan kepada para tokoh-tokoh yang memang terlibat di dalam kasus-kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan. Ternyata memang jumlah tersebut baru mencapai 50% kepuasan terhadap institusi, baik kepolisian atau mungkin LBH atau mungkin apapun, siapapun yang memang bertugas di dalam hal ini, termasuk juga kepada psikolog. Tapi sekali lagi bahwa jumlah ini sudah mulai meningkat walaupun masih perlu peningkatan. Nah, yang paling penting sendiri adalah bahwa ternyata sudah ada undang-undang yang memang sangat mendukung untuk proses kita memerangi atau mengatasi masalah kekerasan seksual ini. Tapi tentu saja keberhasilan ini, kemajuan ini yang walaupun step by step, sedikit perlahan tapi pasti, tetapi harus bisa dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lebih pasti, yang seperti tadi saya sebutkan, bagaimana harus tidak hanya masalah penanganannya tetapi juga masalah pencegahannya. Nah, dalam hal ini penting sekali untuk pemerintah punya rencana strategis yang juga meliputi terhadap proses pembentukan individu dalam keluarga. Jadi bagaimana setiap individu itu pasti berasal dari keluarga. Nah, bagaimana keluarga bisa dipastikan untuk menghasilkan individu-individu yang bebas atau kecil kemungkinan potensi resikonya untuk menjadi pelaku. Nah, ini harus menjadi perhatian, terutama juga yang paling penting adalah pengendalian terhadap peredaran akses untuk materi-materi yang memang umumnya memicu adanya kekerasan seksual, misalnya pornografi. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian karena kita sendiri sudah melihat bagaimana kasus-kasus yang tadi kita lihat begitu banyak, itu juga sudah melibatkan tidak hanya tokoh-tokoh publik atau yang memang memegang jabatan begitu ya, tetapi juga sudah masuk kepada kelompok usia yang muda begitu. Jadi ini sudah menjadi sebuah apa yang kita sebut sebagai darurat kekerasan seksual yang tentu harus menjadi perhatian pemerintah. Baik, Mbak Cassandra, sebelum saya ke Mbak Imun, satu lagi tadi saya tertarik dengan pernyataan Mbak Cassandra bahwa sesungguhnya ada karakter psikologis yang khas dari pelaku. Apa itu, Mbak? Barangkali ini bisa menjadi awareness bagi para perempuan Indonesia. Baik, kalau tadi memang arahnya adalah penanganan terhadap korban ya, memang itu ada karakteristik khusus juga sebagai dampak-dampak psikologisnya. Tetapi dari sisi forensik sendiri itu ada penelitian terhadap pelaku, bagaimana ternyata pelaku itu memiliki profil psikologis yang khas, dan ini yang juga memang harus dibuktikan bahwa memang di dalam sebuah relasi kuasa yang tidak seimbang itu tadi gitu, terbukti bahwa ternyata seseorang itu punya profil psikologis yang khas yang memang menempatkan dia sebagai pelaku. Nah, ini juga pada banyak kasus sangat penting ketika laporan itu mungkin ada semacam manipulasi bahwa yang melaporkan ternyata adalah pelakunya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk adanya sebuah pemeriksaan psikologis untuk membuktikan adanya perbedaan relasi kuasa tersebut yang akhirnya mengetahui yang mana yang sebenarnya korban, yang mana sebenarnya pelaku. Untuk pelaku sendiri itu memang ada profil psikologis yang khas yang tentu saja harus bisa kita siasati agar jangan sampai itu terbentuk, terjadi, dan membuat seseorang bisa menjadi seorang pelaku kejahatan atau kekerasan seksual karena merasa mereka punya hak. Mereka punya dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan secara instan, yang sehingga mengabaikan tatanan aturan dan norma yang berlaku.
Ya, baik. Mbak Imun, seandainya ada korban kekerasan seksual begitu, lalu mengadu kepada LBH Apik, apa kira-kira pendampingan maupun perlindungan yang bisa diberikan kepada korban tersebut dan sampai sejauh mana? Ya, kalau LBH Apik sendiri ya dan juga mayoritas lembaga layanan ya yang memang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender itu kita menerima pendampingan ya mulai dari pengaduan itu kalau LBH Apik sendiri memang lebih fokus kepada bantuan hukum, namun secara paralel biasanya kita juga akan merujuk ke pemulihan psikologis ya Mbak ya, karena bekerja sama dengan lembaga lain yang memang menyediakan layanan pemulihan psikologis, karena dalam proses konsultasi dan seterusnya itu terkadang ada korban masih dalam situasi trauma gitu ya, atau bahkan depresi dan seterusnya, dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia alaminya dan dia harus juga dibantu untuk bisa lebih berdaya gitu ya, dan itu kita merujuk biasanya kerjasama dengan lembaga yang bisa menyediakan pemulihan. Nah, bantuan hukum ini bisa mulai dari nol litigasi ya. Nol litigasi itu dari proses penyelesaian atau proses-proses pendampingan sebelum dia misalnya mengadukan ke atau di luar ya, tidak hanya sebelum ya, dalam proses di luar dari peradilan, dan juga sampai melaporkan kasus ke polisi, dan juga kita terus mendampingi sampai kasus ini selesai. Bahkan setelah selesai putusan, seringkali kita juga masih mendampingi korban ya, karena memang bagi kami survivor ini merupakan bagian dari kelompok yang memang terus-menerus harus kita kuatkan gitu ya bersama, dan bahkan sebagai survivor ada juga yang kemudian ingin berdedikasi menolong survivor yang lain yang kemudian menjadi paralegal kami ya, yang mereka ingin membantu survivor yang lainnya. Jadi kita memberikan layanan tuh mulai dari konsultasi, kemudian sampai ke pendampingan di peradilan gitu ya, sampai merujuk juga bahkan ke rumah aman juga ya, kita rujuk ke rumah aman kalau dia butuh perlindungan dan seterusnya gitu. Mbak Imun, sebelum kita jeda dan juga Mbak Cassandra dan Pak Ferianto, semakin kesini angkanya semakin meningkat, tapi lebih banyakkah yang kemudian akhirnya berani bersuara termasuk mengadu ke LBH Apik? Ya, kalau tiap tahun sebetulnya LBH Apik untuk Jabodetabek saja yang ditangani oleh teman-teman kami di LBH Apik Jakarta, mereka itu bisa lebih dari 1.000 kasus gitu ya, yang masuk gitu, 1.300, 1.000 kasus gitu ya di Jabodetabek. Seluruh Indonesia itu bisa lebih dari 2.500 kasus untuk masuk ke LBH Apik sendiri. Nah, jadi dari tahun ke tahun memang di sini terus meningkat ya kasusnya, dan ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa sebetulnya kita sangat berbahagia ketika Undang-Undang TPKS itu disahkan waktu itu, karena itu memang berangkat dari pembelajaran dari lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual, ada hambatan-hambatan korban dan ada kekosongan hukum. Namun sebetulnya itu tidak cukup ya, selain tadi juga strategi pemerintah yang harus kuat, juga bagaimana budaya hukum di masyarakat ini yang harus diubah gitu Mbak. Jadi hukum itu bisa tumbuh kalau masyarakatnya juga belum kita ubah gitu. Jadi cara pandang budaya tentang, apalagi menganggap kekerasan seksual itu hanya perkosaan, misalnya kadang diketahuinya kekerasan seksual hanya perkosaan gitu ya, padahal ada bentuknya psikis gitu ya, ada visual, ada bentuknya elektronik gitu ya, dan itu sangat bermacam-macam dan dengan modus-modus yang sangat beragam gitu, yang kadang-kadang tidak dipahami gitu oleh kita semua, dianggap biasa gitu ya. Gitu. Baik, kita akan sambung lagi nanti perbincangan ini, tapi kita harus kembali jeda. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kita masuki segmen terakhir dengan tema Stop Kekerasan Terhadap Perempuan. Pak Ferianto, dari banyaknya catatan yang masuk ke Komnas Perempuan terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga kekerasan seksual, bagaimana dengan penegakan hukumnya? Apakah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, penegakan hukumnya semakin baik atau bagaimana? Ya, saya mau menyambungkan pertanyaan terakhir tadi ke Mbak Imun. Komnas Perempuan pada tahun 2021 itu melakukan penelitian bahwa
perempuan yang menjadi korban kekerasan yang berani melaporkan kasusnya itu tidak sampai 10%, Mbak. Jadi angkanya sesungguhnya sudah kurang dari 10%. Ketika dia melaporkan itu belum tentu juga kemudian kasusnya itu sampai inkrah gitu. Tapi kemudian ketika tahun 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan, keberanian korban semakin besar untuk melaporkan kasusnya. Itu dibuktikan dengan jumlah pengaduan kasus-kasus kekerasan seksual ke lembaga layanan, bahkan ke Komnas Perempuan, itu meningkat. Korban semakin yakin bahwa ketika kasusnya dilaporkan, penegakan hukumnya akan berjalan. Kalaupun faktanya kemudian kami juga mencatat bahwa aparat penegak hukum belum maksimal mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Tapi paling tidak, sekali lagi, dengan disahkannya undang-undang ini, semakin menaruh harapan pada korban, juga semakin mengenali ragam-ragam tindak pidana kekerasan seksual. Kalau dulu, dia kan hanya dikenali perkosaan atau percabulan gitu. Di luar itu tidak dikenali. Di Undang-Undang TPKS, itu semakin banyak bentuknya. Termasuk juga, tidak hanya menyasar pada korban, ini juga merespon yang disampaikan Mbak Cassandra tadi, bahwa apakah misalnya ada treatment yang dilakukan terhadap pelaku agar dia tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu telah disebutkan bahwa selain pidana pokok, juga ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu apa? Di antaranya adalah bahwa pelaku dia boleh mengikuti sebuah treatment di mana bentuknya bisa konseling atau juga pendekatan agama, yang mana dia diberikan proses pemahaman bahwa tindakan kekerasan yang dia lakukan itu adalah salah, tidak hanya secara hukum, tapi juga melalui secara norma agama dan juga lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar kemudian di masa yang akan datang dia tidak mengulangi kejahatan itu. Nah, hal ini boleh terjadi ketika kasus itu dilaporkan, diproses secara hukum, kemudian diputuskan oleh pengadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hal itu juga diakomodir bahwa pelaku-pelaku KDRT itu juga boleh diberikan treatment itu. Nah, karena itu sebelum menjadi komisioner, saya juga punya pengalaman panjang untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan terhadap rumah tangga. Saya acap kali menyampaikan begini, bahwa ketika kasus itu dilaporkan secara hukum, itu juga sesungguhnya menolong para pelaku. Para pelaku ini akan diberikan treatment yang saya sampaikan tadi itu, konseling dan lain sebagainya, tetapi sekali lagi itu melalui putusan pengadilan. Nah, kalau dia kemudian tidak dilaporkan secara hukum, bagaimana kemudian putusan pengadilan itu bisa dieksekusi? Itu bisa aja kemudian tidak dilakukan gitu. Nah, karena itu saya mau menyampaikan kepada korban yang mendengarkan siaran ini, jangan ragu, laporlah ke aparat penegak hukum, ke polisi misalnya. Anda tidak percaya diri melaporkan sendiri, akses lembaga layanan. Saat ini cukup banyak informasi yang bisa diakses. Mas Herianto, kalau kita tadi mendorong para korban misalnya, bagaimana dengan lingkungan sekitar? Karena banyak juga mungkin lingkungan sekitar yang budayanya masih enggan begitu untuk mencampuri, apalagi kalau ini ranahnya ranah keluarga. Ada KDRT terjadi di situ, tetangga mungkin enggan untuk ikut melaporkan karena menganggap itu adalah ranah privasi dari keluarga tersebut. Bagaimana peran orang sekitar seharusnya? Nah, karena itu memang sosialisasi terkait dengan undang-undang ini harus terus-menerus dilakukan ya. Di dalam undang-undang PKDRT misalnya disampaikan bagaimana peran masyarakat, peran tokoh agama, peran para pendamping, itu dijelaskan dengan sangat detail. Bahwa ketika misalnya ada kasus KDRT di sekitarmu, bahkan tetanggamu, selama ini kan orang misalnya kalau datang terlibat untuk menghentikan tindakan itu, kemudian dia akan dibilang ini urusan privat, kamu jangan ikut campur gitu. Nah, di dalam undang-undang ini nggak urusan privat lagi. Persoalan KDRT, kekerasan seksual, itu adalah persoalan publik, yang artinya bahwa orang lain bisa ikut campur untuk mencegah situasi kekerasan semakin panjang, dan ini bisa kemudian juga memberikan pertolongan pada korban agar penderitaannya nggak makin berat sebagai bagian dari dampak itu. Ini yang belum dipahami, Mbak. Karena itu memang sosialisasi ini penting dilakukan kepada publik, dan publik harus memiliki solidaritas dan empati gitu. Jangan misalnya ketika kekerasan itu datang ke kita baru kita bertindak. Tapi ketika ada kekerasan di sekitar kita, publik juga harus melakukan pertolongan. Yang menyampaikan sosialisasi tersebut harusnya peran siapa? Tanggung jawab siapa? Menurut Pak Herianto? Banyak, pemerintah misalnya.
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan. Di dalam Undang-Undang TPKS, salah satu keunggulannya adalah pencegahan. Pencegahan itu turut serta didukung oleh masyarakat, lewat tokoh-tokoh agama, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, dan juga tentu pemerintah menjadi bagian yang penting. Baik, Mbak Cassandra, tadi disebutkan juga oleh ketiga narasumber bahwa saat ini kekerasan perempuan juga terjadi di ruang daring begitu. Di era digital saat ini maraknya penggunaan sosial media, bagaimana orang tua terutama keluarga membentengi anaknya agar terhindar dari kekerasan terhadap perempuan di ruang-ruang digital ini? Ya, tentu saja kita mengetahui bahwa ketika sesuatu di dalam kehidupan itu punya dua sisi, ada manfaat tetapi juga ada sesuatu yang membahayakan. Nah, tentu harus bisa dilengkapi dengan kemampuan untuk menjaga diri. Jadi ada unsur resiliensi, ada unsur ketahanan. Nah, keluarga tentu harus tahu di dalam setiap hal di dunia ini yang memang memiliki manfaat tetapi juga ada faktor resiko, itu juga harus didampingi dan harus mempersiapkan ketahanan dan resiliensi tersebut. Bagaimana anak Indonesia pun juga sudah kita ketahui cukup banyak penggunaan terhadap gadget yang ketika mereka menggunakan itu bisa di mana saja, bisa di kamarnya, bisa di sekolah, bisa dimanapun, yang dalam jangka waktu yang lama, dan mereka sangat rentan terhadap faktor risiko kekerasan di dunia maya. Nah, ini tentu saja harus dilindungi dari orang tua untuk supaya yang pertama membatasi, kemudian bisa ada bantuan dari teknologi juga untuk mengunci agar tidak terbuka dengan situs-situs yang memang membahayakan atau mungkin sosial media dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja penguatan dari sisi mental, dari sisi pengetahuan, dari sisi kemampuan anak untuk bisa membedakan itu sangat penting. Itu alasannya mengapa penting keluarga Indonesia, orang tua Indonesia untuk bisa mengajarkan kepada anak apa saja hak-hak mereka, apa saja hal-hal yang sudah termasuk di dalam kekerasan, apalagi kekerasan di dunia maya itu bisa dalam bentuk pertama kali itu seperti perhatian, apa tadi yang mungkin juga disebutkan sebagai grooming begitu ya. Bentuknya adalah membujuk, merayu, kelihatannya seperti membantu, ingin mengetahui apa yang dialami, mungkin ingin ada unsur penyelamatan dan lain sebagainya. Tapi semua itu adalah segala tipu daya dan muslihat yang sebenarnya juga mungkin perlu kita pertimbangkan untuk ditambahkan lagi di dalam unsur pasal-pasal penegakan hukum ya, karena saya yakin dari Pak Komnas Perempuan dan kemudian juga dari LBH Apik bahwa dengan adanya undang-undang pekerjaan kita semua menjadi lebih ringan ya, lebih efektif begitu dengan adanya undang-undang tersebut. Nah, yang jelas undang-undang tentang grooming di Indonesia ini juga masih belum banyak diterapkan. Seperti tadi mungkin sudah ada sedikit, tetapi masih ada yang belum dilaksanakan atau belum dimaksimalkan. Nah, yang jelas ketika kita bisa mengajarkan dari anak-anak, lalu kemudian juga di dalam keluarga, lalu kemudian juga kita bisa mungkin memastikan bagaimana perjalanan anak di dalam dunia maya itu juga selalu terkendali, selalu termonitor, tetapi juga perlu adanya pengetatan dan pengendalian terhadap unsur-unsur atau model-model resiko yang mungkin misalnya di game atau di bentuk-bentuk chat atau media sosial yang ternyata memungkinkan para predator itu menggunakan untuk bisa menyasar kepada para korban, terutama anak-anak Indonesia yang tadi saya katakan apabila ternyata memiliki resistensi yang rendah. Baik. Terakhir saya ingin closing statement dari para narasumber. Apa yang seharusnya bisa kita lakukan bersama, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat, semua pihak, agar kekerasan terhadap perempuan ini bisa semakin berkurang jumlahnya dan juga penegakan hukumnya bisa lebih baik. Silakan Mbak Imun terlebih dahulu.
Ya, terima kasih. Kalau dari saya ya, pertama memang untuk melakukan pencegahan dan penanganan dan juga upaya tadi itu ya, yang paling penting adalah upaya penghapusan kekerasan seksual itu merupakan kerja bersama ya antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dan di sini masyarakat sipil kan sangat beragam ya, ada tokoh agama, ada masyarakat secara umum dan berbagai kelompok ya. Kemudian negara juga lewat institusi pendidikan gitu ya, dan termasuk swasta maupun pemerintah gitu untuk melakukan lebih banyak edukasi tentang kekerasan seksual. Itu sangat penting. Jadi ini harus masuk ke semua lini, baik institusi pendidikan tadi itu ya, di keluarga, di masyarakat, itu semuanya perlu dikuatkan edukasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual itu agar semua orang mengenali dan tidak mentolerir bentuk-bentuk kekerasan seksual. Baik, Pak Ferianto, karena mengenali itu penting gitu. Baik, Mbak, kita ke Pak Ferianto, silakan singkat, Pak. Baik. Ya, yang pertama adalah kami ingin menghimbau kepada publik, kalau misalnya ada korban kekerasan, dukung dia. Bagaimana caranya? Berhenti menyalahkan korban, percaya pada informasi yang disampaikan oleh korban. Kemudian kalau ada korban yang berani bersuara, merujuk pada kasus yang kemarin misalnya, kami berharap termasuk media berhenti untuk mengulik-ulik identitas korban. Dia tinggal di mana, siapa dia. Pada saat ini, korban-korban kekerasan seksual ketika dia membuka kasusnya, yang terjadi adalah dia yang dihakimi. Dia yang kemudian distigma gitu. Karena itu, kita membantu korban dengan menjaga kerahasiaannya, mendukung korban untuk bagaimana dia bisa mengakses lembaga layanan, termasuk juga memulihkan rasa trauma dia. Saya pikir itu sangat penting. Baik, Mbak Cassandra, silakan singkat, Mbak. Baik, saya kira penegakan hukum adalah yang paling penting, lalu kemudian juga harus diikuti oleh upaya-upaya kita bersama. Salah satunya adalah memperbanyak edukasi seperti yang dilakukan pada hari ini, dan tentu saja mungkin bisa dilanjutkan dengan upaya-upaya lain seperti sosialisasi melalui berbagai media. Mungkin bentuk yang paling mudah adalah dalam bentuk film atau diskusi publik, supaya masyarakat kita menjadi lebih sadar bahwa kita harus semua terlibat dan berkomitmen untuk menghapus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tentu saja di Indonesia. Baik, tentu itu menjadi harapan kita semua. Mbak Cassandra, Pak Ferianto, dan juga Mbak Khotimun, terima kasih sudah berbagi perspektif terhadap kami malam hari ini di Indonesia Bicara, dan semoga ini bermanfaat tentu saja bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi, selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam. Ya, saudara, ini menjadi akhir dari perbincangan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.